Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah majlis yasinan. Bukan berarti yasin orang-orangan. Ya, khususnya dari almarhum ke keluarga besar almarhum Bapak Sidam bin Haji Buang, yang mudah-mudahan untuk almarhumnya khususnya ya, dan umumnya sebagaimana yang tadi telah kita tawasulkan, yang sudah sama-sama kita bacakan surah Yasin khususnya, zikir, tahlil, kemudian doa-doanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua, dan saudara-saudara kita semuanya diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita pun akan mendapatkan kehidupan yang bahagia baik dunia lebih-lebih akhirat. Alhamdulillah kita sudah bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pastinya mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan banyak dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala silaturahmi yang insyaallah pada malam ini menjadi materi kajiannya. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu mari kita kembali ngaji sekali lagi, khususnya tentang silaturahmi. Nah, apa tuh silaturahmi? Ya, kita sering ya ngedengar, bahkan ngomong silaturahmi atau ada juga yang silaturahim ya. Jadi silaturahmi itu dari dua kata dalam bahasa Arab. Satu silah, kedua rohmi atau rohim ya. Sila itu artinya menyambung, nyambung. Dan rohmi itu atau rohim adalah kasih sayang. Jadi artinya silaturahmi itu adalah menyambung kasih sayang. Ya, karena memang dengan silaturahmi yang tadinya itu kita lupa ya, boro-boro kita saling kasih sayang gitu. Ingat juga kagak? Dengan silaturahmi alhamdulillah jadi ketemu, timbul rasa kasih sayang, iya, cambarat ya, dan itu bisa dijadikan media untuk kita curhat, khususnya sesama keluarga. Jadi yang kurang atau ditutupin gitu ya, yang lebih berbagi gitu, kan indah kalau gitu hidup ya. Nah, untuk perintahnya tentang silaturahmi, nah ini sebagaimana di dalam surah An-Nisa surat keempat ayat ke-1 atau pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang khususnya di dalam ayat itu ada kata wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham. Terjemahannya, bertakwalah kepada Allah
yang mana Allah itu adalah sebagai tempat ataupun target untuk kita meminta ya. Jadi kalau kita mau minta supaya dikabul, supaya dijabah, dasarnya takwa dulu. Takwa itu apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu makanya di dalam surat Fatihah juga kan ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta. Itu jangan minta aja, ibadah mah kagak. Bagaimana jalannya? Seandainya dikasih juga itu mah belum, bukan berarti karunia Allah, bisa jadi. Kalau bahasa itu mah istidrat. Nauzubillah ya. Istidrat itu mah sungkunan. Jadi ngasih juga dibenci gitu. Ya kayak kita umpamanya kalau katakanlah seorang istri ya, itu kalau dikasih sama suami bari marah-marah kira-kira enak nggak? Seorang anak dikasih sama orang tua bari dilemparin, gimana tuh? Nggak enak ya. Kecuali umpamanya matre, sebodoh amat marah kayak mau kagak, yang penting mah duitnya. Nah itu. Nah untuk keuntungannya nih, mudah-mudahan jadi motivasi ya buat kita semua untuk benar-benar menjalin silaturahmi. Nah diantaranya sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, ini pasti sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayusatulahu bi rizqi wa yunsalahu bi asari falyasil rahimah." Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahmi. Jadi kalau pengen nih rizki kita mudah, pasti semua juga ya. Rizki dari mana jalannya mudah, banyak berkah terutama ya. Dan juga umur, pengen semua juga panjang. Ya terutama berkah juga. Sebab umur panjang kalau nggak berkah ngapain? Mantap ngebanyakin siksa aja. Nah itu adalah dengan jalan silaturahmi. Insya Allah kalau orang itu banyak silaturahmi mah rezekinya juga mudah. Ya kayak sekarang aja tuh ya. Karena silaturahmi ada pepaya, ada pisang, ada apa namanya itu tuh? Jeko gitu ya. Ya karuan dah kolak matu kopi segala. Udah. Ini kalau berkah silaturahmi nih. Gitu. Dan mudah-mudahan ya umur kita dipanjangkan dalam keadaan berkah ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Tirmizi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nasu absus salam wa imut to'am wasil arham wasallu billaili wa nasun niyamun tadkhulul jannata bi salamin." Wahai manusia, ini berarti sebenarnya bukan orang yang beriman aja ya. Kata manusia itu mau beriman mau kagak, khususnya yang beriman nih. Karena yang namanya salam ya itu nggak mungkin kalau di luar orang beriman ya. Tebarkanlah salam. Jadi kudunya mah tuh kalau kita ketemu sama saudara-saudara kita khususnya seagama ya, mau kenal mau kagak, itu kudunya mah assalamualaikum. Ya, kayaknya jarang ya. Sama saudara juga kadang-kadang jong-jong aja. Bahkan kadang-kadang apalagi kalau lagi di motor paling klakson tit gitu. Kudunya tuh salam. Itu tanpa disadari yang salam ngedoain atau yang ngejawab juga sama ngedoain. Ya kan kalau kita artiin assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Tuh, jadi kita didoain. Terus warahmatullah dan juga mudah-mudahan dapat rahmatullah. Wabarakatuh keberkahan. Nah kita kan balik lagi jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya bahkan kadang-kadang kalau bahkan mestinya nih kalau yang ngajawab mah ditambahin. Jadi kalau yang uluk salam assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi tambahin. Kalau yang uluk salam sampai warahmatullah assalamualaikum warahmatullah, yang jawab mah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dan seterusnya ya. Ya seterusnya mah pastinya ntar ada nama saya nih. Apa sebabnya?
Kalau umpamanya yang uluk salamnya Assalamualaikum warahmatullah, yang jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau yang uluk salam nyampe wabarakatuh, yang jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Tuh ada ya. Tuh, itu kudunya. Luar biasa dah. Jadi tuh tebarkan salam, mau yang kenal mau kagak selagi itu muslim. Kalau mau orang non muslim haram justru. Nggak boleh ngadoain orang non muslimah dengan kata-kata keselamatan, apalagi supaya rezeki lancar segala apa nggak boleh. Itu kalau kita punya teman, punya tetangga, umpamanya itu walaupun dia ngucapin salam, jangan dijawab Waalaikumsalam. Itu kalau mau Alaikum aja, jangan pakai assalam, apalagi dilebihin warahmatullahi wabarakatuh, jangan ya. Gitu. Nah kemudian yang punya kelebihan ngasih makan tuh kepada yang kekurangan, khususnya yang kelaparan ya. Yang ketiganya tuh jalin silaturahmi nih. Bagaimana bahasan ini ya. Yang keempatnya sholat malam dikala orang-orang pada itu. Nah itu dengan 4 amalan. 1 menebarkan salam, 2 memberi makan, ketiganya menjalin silaturahmi, keempatnya sholat malam. Itu pasti masuk surga dengan selamat, dengan aman, dengan tenang ya. Tuh kalau di surga mau udah luar biasa dah. Nah kemudian yang ketiga, nah ini sebagaimana hadis riwayat Abu Daud ya, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimu mu'allaqatun bil arsi taqulu man wasolani wasolallahu wa man qata'ani qata'allahu. Jadi yang namanya kasih sayang ya, itu tergantung di aras. Jadi kalau kayak ini mah bergantungan di aras tuh ya. Setelah Allah menciptakan kasih sayang dari rahim itu bergantung di aras. Nah, kemudian silaturahim itu berkata, kata dia nih ya. Jadi siapa yang hubungin saya, nyambung tadi itu silaturahmi ya, maka akan disambungin oleh Allah. Artinya bakal diperhatikan, bakal dipenuhi gitu tuh. Tapi awas, siapa yang mutusin, karena banyaklah urusannya ya. Nah itu sama Allah diputusin juga. Jangan sampai ya. Iya. Gitu, hati-hati. Yang ketiga nih keuntungan silaturahmi ya. Ya kan kalau kita silaturahmi pasti seselaman ya. Selaman gitu. Nah ini dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Ijal taqol muslimani patos patasopaha hutot anhuma zunubuhuma kamata hutus syajaru warokoha. Jadi ketika berselaman nih, orang muslim ketemu selaman tuh. Makanya di samping uluk salam juga selaman gitu ya. Asal proporsional tadi. Kalau memang mahram mah bolehlah bersentuhan, kalau enggak mah enggak usah lah. Nah, itu ternyata dengan seselaman itu bisa dihapuskan dosa-dosa. Tuh, jadi enggak kudu istighfar segala apa tuh ya. Iya, istighfar penting. Jadi ini dengan sebab kita selaman aja tuh. Itu udah jadi penghapus dosa. Ya sebagaimana pohon-pohon itu ngerontokin kalau musim semi itu ya. Daunnya kan kalau rontok tuh. Nah kayak gitu tuh ibaratnya. Makanya luar biasa tuh. Nah kemudian yang keempat nih, keuntungan silaturahmi. Ini sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, silaturahmi tutilul umura wa tuassir rizqa wa tajlibul mahabbata bainal ahli. Jadi silaturahmi itu insya Allah sebagaimana di awal ya kata Nabi ya, 1 memanjangkan umur, 2 ngeluasin rezeki, dan ternyata ketiganya nih bisa timbul rasa kasih sayang sesama keluarga gitu. Ya emang orang kadang-kadang kan walaupun lagi marah kalau ketemu mak piraku ya. Iya. Gitu. Apalagi diucapin salam. Walaupun lagi marah,
Mau lagi kemarin, assalamualaikum bang, atau dek, nggak mungkin dia, pasti dijawab ya. Nah itu kan bahaya nantinya gitu. Dan ternyata tadi bisa eh, menjadi cinta memang di situ. Ya bahkan yang selanjutnya nih kata Ibnu Katsir ya, bahwa yang namanya silaturahmi itu adalah bukan aja suatu akhlak yang utama. Makanya siapa yang ngejaga nih, menjalin silaturahmi, insya Allah itu akan dihasilkan baik urusan dunia maupun akhirat. Ya. Nah makanya ya jangan bosan-bosan. Nah kemudian selanjutnya keuntungan silaturahmi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa silaturahmi itu ternyata salah satu cara untuk meraih ridho Allah. Kemudian cinta manusia. Ya bahkan insya Allah hati-hati yang keras juga itu jadi lemah lembut ya. Itu kalau yang orang punya hatinya keras nih, yang istilahnya dinasihat juga nggak menerima, ya ngasih terus umpamanya dikasih pelajaran juga kayaknya bebal gitu ya. Nah itu dengan silaturahmi insya Allah. Makanya ya harus benar-benar jangan karena hal sepele kita silaturahmi terlalaikan. Nah karena memang ancamannya luar biasa nih ketika orang itu nggak mau silaturahmi ya. Nah ini sebagaimana di dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat 22 sampai 23. Jadi kalau tadi tentang keutamaannya supaya termotivasi. Nah sekarang mah akibatnya nih kalau kita putusin ya, supaya kita hati-hati gitu ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum antawalaitum antubsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum mulaikal ladzina la'anahumullahu fasammahum wa ama absaruhum." Jadi intinya mana ya? Ya, akibatnya nih bagi orang yang istilahnya memutuskan silaturahmi itu satu akan dikutuk oleh Allah. Dikutuk itu maksudnya jauh dari rahmat, jauh dari kasih sayang. Ya kita kalau udah jauh nggak dapat rahmat atau kasih sayang dari Allah, mah atau dari makhluk juga susah. Kemudian ya ditulikan. Ini mah mungkin di akhirat nanti ya. Iya. Dan dibutakan nanti. Makanya nanti ketika di akhirat itu ada orang yang istilahnya dia tuli buta ya, bahkan ya disiksa gitu. Nah itu diantaranya sebabnya waktu di dunianya memutuskan tali persaudaraan. Ya makanya jelas ya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, lain hurul jannata qatirohmi itu. Jadi nggak bakal masuk surga nih orang yang memutuskan tali persaudaraan ya. Coba kita hidup di dunia kan sementara ya, di akhirat mah selama-lamanya nanti. Nah itu kalau yang selama-lamanya karena memutuskan silaturahmi nggak masuk surga berarti kemana? Kan neraka ya. Sedangkan di sana selama-lamanya. Makanya jangan gara-gara hal sepele sampai memutuskan tali persaudaraan gitu. Ya memang yang sebenarnya yang namanya silaturahmi mah nih yang udah putus ya disambung tuh kan namanya juga nyambung ya. Tapi nggak ada salahnya juga yang tadinya nggak putus juga karena jarang ketemu supaya tadi tercipta rasa kasih sayang supaya bisa saling menutupi ya gitu ya. Nah itulah kudu ada yang namanya silaturahmi gitu. Kenapa? Iyalah. Mau yang benar mau yang salah kedua-duanya tetap aja. Jadi jangan bahasanya saya mau benar, tetap aja. Ya bahkan ya kalau memang dia itu nggak tegur sapa lebih daripada tiga hari sama sapa aja. Itu udah dosa sepanjang itu. Dan gara-gara kebencian apalagi umpamanya saling menjelekkan itu amal-amalan juga pada hapus. Ya, yang udah nyata-nyata diterima tuh karena sah gitu ya. Karena berdasarkan ilmu tetap gara-gara saling membenci itu bisa hapus. Apalagi yang memang amal juga selama ini karena nggak berdasarkan ilmu sah juga kagak
Artinya nggak ada lah. Kemudian dia memutuskan silaturahmi sampai yang punya ribut ya. Itu atau justru yang nambah dosanya. Bukannya amalnya itu, karena amalnya nggak ada, jadi dosa yang nambah. Makanya itu ya. Jadi simpulannya sekali lagi, jangan gara-gara hal sepele ya kita ini gengsi gitu ya. Kadang-kadang emang itu setan lah. Biasa. Iya gengsi ya. Apalagi jadi juga jangan karena merasa benar ya. Pokoknya mah kalau saya mah benar, nggak bakal bayan kalau dia nggak lebih dulu minta bayan. Jangan gitu, sebab akibatnya mau yang benar, mau yang salah, tetap aja. Ya, iya dosa dua-duanya lah gitu. Terus kalau misalkan kita masih berusaha buat berbuat baik sama dia tuh gimana? Sementara dia nyuekin. Nah, dianya masih begitu. Yakinnya gini. Jadi kalau kita udah mau berbaik gitu ya, tapi dia sebodoh aja nyuekin ya. Nah, insya Allah kalau kita mau udah lepas, gitu ya, iya lapang kita mau udah lepas ya, tinggal dia. Jadi istilahnya udah kita mau urusan sama dia udah lepas, tinggal dia nanti urusan sama Allah. Kenapa orang minta maaf, orang mau baikan nggak diterima gitu ya. Bahkan seandainya nih kita untuk baikan uluk salam, sama dia dicuekin, boro-boro istilahnya dijawab salam kita yang ada malah buang muka ya, kan enak gitu. Iya selama lewat itu ya, waduh itu ya. Nah itu ternyata ya, kalau tahu mah nggak stres itu. Justru ketika kita uluk salam kepada orang yang selama ini berseteru, karena dia tetap itu egonya tinggi, nggak mau gitu nggak jawab. Itu ternyata yang nggak jawab siapa? Malaikat. Yang namanya malaikat mah jelas lebih diijabah ya. Ya makanya itu hakikatnya sebenarnya kalau mau tahu mah tuh ketika kita uluk salam kepada seseorang yang memang selama ini seteru nggak diterima, itu yang jawabnya justru yang lebih baik, malaikat. Jadi nggak ada yang istilahnya percuma gitu ya. Tuh pokoknya yang penting mah kita jangan sampai umpamanya ada rasa kebencian, ada rasa umpamanya memutuskan, terserah dia mah gitu ya. Itu tinggal dia sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Gitu. Nah, mungkin cukup ya. Kalau ada yang kurang jelas ntar bisa ditanyakan. Alhamdulillah tuh kurang lebih 23 menit ya. Enggak nyampe 30 menit ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi pemikiran lah untuk jadi renungan. Iya. Iya, itu dia masalahnya. Ya, iya, tapi itu kalau memang kita udah minta maaf, terserah dia mau maaf. Yang penting kita udah minta maaf gitu ya. Udah minta maaf, udah mau damaian gitu. Iya, yang penting mah sikap kita udah biasa gitu. Iya gitu aja. Iya nggak apa-apa. Jadi kita tutup dulu ya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.